Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Mamdu M. Hanafi MBA. Yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan nama saya Sri Indah Nurbayu, mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan kelas paruh waktu angkatan 16, konsentrasi manajemen aset dan penilaian bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham PT Garuda Indonesia Tbk dalam rangka penerbitan obligasi wajib konversi tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Garuda Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa penerbangan udara. Garuda ini didirikan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1949 dengan nama Garuda Indonesian Airways atau GIA. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menawarkan layanan transportasi udara dengan total 600 penerbangan per hari dengan 70 tujuan domestik dan internasional dengan menggunakan 210 armada pesawat. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2011, Garuda Indonesia sukses mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau IPO dengan kode saham GIAA. Sehingga pada tanggal tersebut dimulailah transformasi perusahaan tersebut yang awalnya perusahaan swasta menjadi perusahaan publik. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 60,54% saham dimiliki oleh pemerintah, kemudian 25,62% saham dimiliki oleh PT Trans Airways dan 13,84% saham dimiliki oleh publik. Kemudian total kapitalisasi pasar pada tahun 2020 sebesar 10,4 triliun rupiah. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, Garuda Indonesia sangat terdampak oleh penyebaran COVID-19. Jadi walaupun kapitalisasi pasar yang sangat besar, ternyata tidak ada yang dapat memastikan bahwa Garuda ini akan tetap kokoh diterpa badai ketidakpastian COVID-19. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh He dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menyatakan bahwa sektor transportasi di pasar modal merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak yang sangat buruk akibat pandemi COVID. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mangindan dan Manoso di tahun 2020 menyatakan bahwa harga saham Garuda Indonesia turun sebesar Rp160,97 dari Rp369,2 pada periode 30 hari sebelum pengumuman COVID menjadi Rp208,23 pada periode 30 hari setelahnya. Jadi pengumuman pertama kasus COVID di Indonesia pada tahun 2020 itu di tanggal 2 Maret 2020. Dan di akhir tahun 2020, saldo ekuitas perusahaan tercatat sebesar negatif 1,94 miliar US dollar dan liabilitasnya sebesar 12,73 miliar US dollar, di mana liabilitas ini lebih besar 18% dari total aset yang dimiliki, yaitu sebesar 10,7 miliar US dollar. Terlebih beberapa tahun belakangan ini sebelum adanya pandemi COVID-19, studi tim Dige dan kawan-kawan di tahun 2020 memperlihatkan bahwa dari aspek profitabilitas Garuda Indonesia telah menunjukkan kinerja yang tidak baik. Terlebih saat ini kondisi keuangan Garuda Indonesia berada dalam kondisi financial distress. Karena adanya pandemi COVID ini, pemerintah Indonesia mengambil beberapa strategi kebijakan, salah satunya adalah pembatasan penerbangan. Pembatasan penerbangan ini diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID, sehingga mengakibatkan penurunan permintaan jasa penerbangan, angkutan penerbangan. Airone mengalami kerugian di tahun 2020 sebesar 2,48 miliar US dollar. Kemudian untuk mengantisipasi agar efek pandemi ini tidak semakin dalam, maka pemerintah Indonesia mengambil strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana Garuda Indonesia masuk ke dalam daftar 17 badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk menerima bantuan dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah akan mengucurkan dana talangan modal kerja dengan nilai total maksimum sebesar 8,5 triliun dalam bentuk obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118/PMK.06/2020 tentang investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan untuk memperbaiki posisi keuangan perseroan. Obligasi wajib konversi ini merupakan pinjaman yang wajib dikonversi menjadi saham baru dan dilunasi maksimal 7 tahun sejak tanggal penerbitan. Harga saham Garuda Indonesia selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kondisi yang terus-menerus menurun. Penurunan yang sangat signifikan terasa sepanjang tahun 2020 hingga menyentuh harga Rp148 pada bulan Maret 2020. Kemudian dalam riset yang dipublikasikan Meraih Aset Sekuritas menjelaskan bahwa harga saham Garuda Indonesia tiba-tiba melonjak 63% sejak 6 November 2020. Hal tersebut kemungkinan besar dipicu karena adanya pengumuman aksi korporasi berupa penerbitan obligasi wajib konversi. Penerbitan OWK ini akan menjadi angin segar kepada investor dan investor menaruh harapan besar kepada perusahaan agar dapat memanfaatkan dana OWK ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang sedang terganggu akibat pandemi COVID. Padahal secara jangka panjang penerbitan OWK ini akan mendilusi saham cukup signifikan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Aksi restrukturisasi ini akan mempengaruhi kepemilikan publik. Menurut analisis dan pembahasan manajemen Garuda Indonesia yang dipublikasikan dalam Keterbukaan Informasi, setelah penambahan modal dari penerbitan OWK ini menjadi efektif, maka persentase kepemilikan dari pemegang saham akan mengalami dilusi sebanyak 41,7%. Hal tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Yong Sing Kim di tahun 2018 tentang dampak penerbitan obligasi konversi di Korea dari 2001 sampai 2018 yang menemukan adanya penurunan signifikan harga saham secara statistik sebesar 2,6 sampai 2,7% serta penurunan besar yang lebih lanjut yaitu 6,2 sampai 6,3% selama periode 2016 hingga 2018. Hasil ini menunjukkan bahwa kekhawatiran pasar tentang dilusi dari nilai pemegang saham yang ada karena pelaksanaan obligasi wajib konversi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pandemi COVID mengakibatkan penurunan harga saham Garuda Indonesia yang sangat signifikan. Namun terdapat fenomena menarik ketika perusahaan melakukan aksi korporasi berupa penerbitan obligasi wajib konversi, yaitu harga saham Garuda Indonesia secara tiba-tiba melambung tinggi. Padahal kinerja perusahaan mengalami penurunan akibat dari pandemi COVID-19. Pertanyaan penelitian yang pertama, berapakah nilai wajar saham PT Garuda Indonesia dalam rangka penerbitan obligasi wajib konversi tahun 2020? Yang kedua, bagaimana perbandingan nilai wajar saham dan nilai pasar pada saat penerbitan obligasi wajib konversi? Tujuan penelitian yang pertama mengestimasi nilai wajar saham PT Garuda Indonesia dalam rangka penerbitan obligasi wajib konversi tahun 2020. Yang kedua, membandingkan nilai wajar saham dan nilai pasar pada saat penerbitan obligasi wajib konversi. Ruang lingkup penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan PT Garuda yang dipublikasikan pada tahun 2015 hingga 2020. Kemudian sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website perusahaan maupun instansi terkait. Asumsi yang digunakan berdasarkan data historis laporan keuangan PT Garuda yang didukung dengan analisis makroekonomi serta analisis industri perusahaan. Dan penggunaan hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan sebagaimana tujuan dilakukannya penelitian ini. Kerangka penelitian diawali dengan pengumpulan dan pemilihan data berupa data makroekonomi dan industri, data perusahaan, dan data perusahaan pembanding. Kemudian dilakukan analisis penilaian, selanjutnya dilakukan pendekatan penilaian yang menggunakan pendekatan pendapatan atau discounted cash flow dan menggunakan pendekatan pasar atau relative valuation, dan yang terakhir rekonsiliasi indikasi nilai. Metode pengumpulan data menggunakan monitoring study di mana peneliti memeriksa aktivitas objek serta mencatat materi atau informasi dari selama proses observasi. Dan strategi dalam studi monitoring ini adalah studi dokumenter dan studi pustaka di mana peneliti mengumpulkan dokumen laporan keuangan objek penelitian dan data pendukung lain yang relevan. Metode analisa data ada 3 metode, yaitu pertama ada discounted cash flow,
Yang kedua ada metode relative valuation, dan yang terakhir rekonsiliasi nilai. Metode discounted cash flow dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama menghitung proyeksi arus kas, kemudian yang kedua menghitung biaya modal, yang ketiga menghitung free cash flow to equity atau FCFE, yang keempat menghitung free cash flow to firm atau FCFF, yang kelima menghitung nilai terminal, yang keenam nilai ekuitas, dan yang ketujuh nilai perusahaan. Kemudian dalam penelitian ini untuk metode relative valuation menggunakan 3 rasio, yaitu price to earning ratio, yang kedua price to book value, dan yang ketiga price to sales ratio. Dan yang terakhir dilakukan rekonsiliasi nilai, di mana dalam mendapatkan nilai wajar atas saham perusahaan maka diperlukan rekonsiliasi nilai dari estimasi nilai yang didapat dari setiap metode. Dan rekonsiliasi nilai ini dilakukan dengan cara memberi bobot untuk setiap metode, dan pemberiannya disesuaikan dengan sejauh mana sebuah metode dapat menjelaskan kondisi nyata dari perusahaan. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Ini merupakan informasi perusahaan. Nama perusahaannya PT Garuda Indonesia Tbk, bidang usahanya jasa angkutan udara niaga. Pencatatan sahamnya di 11 Februari 2011, kode sahamnya GIAA, kemudian jumlah saham per 31 Desember 2020 sebesar 25.886.576.254 lembar saham dengan jumlah karyawan sebanyak 5.946 pegawai. Kemudian kita masuk ke analisis ekonomi makro. Jadi seperti yang kita tahu, kinerja ekonomi global mengalami penurunan akibat merebaknya pandemi COVID, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami perlambatan menjadi 2,07% pada tahun 2020, yang dimana hal tersebut merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global. Dari sisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang paling besar dampaknya, yang turun sebesar 15,04%, kemudian disusul dengan turunnya sektor-sektor yang lain. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2020. Hal sama terjadi juga untuk inflasi. Inflasi di Indonesia di tahun 2020 berada di titik 1,6%, di mana inflasi ini merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Inflasi yang berada pada rekor terendah ini, inflasi berada pada rekor terendah karena lemahnya permintaan domestik yang disebabkan oleh turunnya kepercayaan konsumen dan turunnya pengeluaran. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah memberikan dampak sehingga selanjutnya menurunkan jumlah daya beli masyarakat. Berikut merupakan grafik laju inflasi tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sama halnya dengan suku bunga di 2020 itu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan penelitian ini menggunakan suku bunga pinjaman Bank Persero sebesar 8,87%. Kemudian hal yang sama juga terjadi di pertumbuhan transportasi udara di tahun 2016 sampai 2020. Transportasi udara sebenarnya sudah mengalami penurunan di 4 tahun terakhir, dan penurunan terbesar itu berada di tahun 2020 sebesar 57%. Berikut merupakan grafik pertumbuhan transportasi udara di tahun 2016 sampai 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Namun di tengah pandemi COVID-19 ternyata masih ada prospek usaha di bidang jasa penerbangan udara, yaitu ada potensi dalam penerbangan kargo yang tidak terpengaruh signifikan akibat pandemi COVID, bahkan cenderung mengalami peningkatan yang stabil sejak Maret sampai akhir tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 juga Garuda Indonesia menerapkan strategi pemasaran berupa fixing the basic dengan konsep 3R, yaitu refocus, right sizing, dan reshaping untuk mengembalikan core strength dengan organisasi yang lebih efisien. Dengan diterapkannya strategi tersebut, diharapkan perusahaan mampu meminimalisir dampak pandemi COVID-19.
Di tengah pandemi COVID-19, perseroan mencanangkan kampanye bertajuk Because You Matter dengan 4 aspek utama. Yang pertama build trust, yang kedua fear in perspective, yang ketiga inspire people to travel, dan yang terakhir influence people to fly. Kemudian kita masuk di pembahasan penilaian saham. Yang pertama dilakukan adalah mengestimasi growth atau pertumbuhan. Estimasi pertumbuhan ini dilakukan berdasarkan data historis laporan keuangan dari 2015 hingga 2019 dan menggunakan metode rata-rata aritmatik, rata-rata geometrik, dan logos. Nah, di sini saya tidak menggunakan data di tahun 2020 karena pendapatan di tahun 2020 PT Garuda Indonesia itu turun sebesar 63%. Jadi outlier sehingga saya keluarkan dari perhitungan estimasi pertumbuhan. Untuk periode proyeksi dilakukan selama 5 tahun dengan tujuan untuk menghindari bias yang ditimbulkan akibat banyaknya kondisi dan kejadian yang tidak dapat diprediksi di masa mendatang. Setelah menentukan estimasi tingkat pertumbuhan, selanjutnya adalah melakukan proyeksi pendapatan selama 5 tahun mendatang. Dari hasil perhitungan growth tadi sebesar 4,41%, maka dihitung proyeksi pendapatan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Kemudian dilakukan estimasi proyeksi laporan keuangan. Berikut merupakan proyeksi laporan posisi keuangan PT Garuda Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan estimasi proyeksi laporan laba rugi PT Garuda Indonesia. Selanjutnya adalah menghitung estimasi tingkat diskonto. Dalam penelitian ini terkait estimasi tingkat diskonto digunakan metode Weighted Average Cost of Capital atau WACC, di mana WACC ini merupakan penjumlahan dari perkalian antara komposisi ekuitas dengan biaya ekuitas dan komposisi utang dengan biaya ekuitas. Kemudian untuk biaya ekuitas, saya menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, di mana CAPM ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada risk free. Risk free ini merupakan tingkat suku bunga bebas resiko. Dikatakan tidak beresiko karena sudah pasti dijamin oleh pemerintah dengan undang-undang. Nah, untuk risk free ini saya menggunakan obligasi negara Republik Indonesia selama 10 tahun yang diperoleh dari situs resmi World Government Bond, yaitu sebesar 5,98%. Kemudian yang kedua ada beta. Beta ini merupakan suatu indikator resiko sistematis atau market risk yang saya peroleh dari websitenya Aswat Damodaran yang menggunakan average levered beta pada industri transportasi udara, yaitu sebesar 1,59. Yang terakhir ada risk premium. Risk premium ini merupakan market risk premium yang diperoleh dari websitenya Aswat Damodaran, yaitu market risk premiumnya negara Republik Indonesia sebesar 8,67%. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus CAPM, yaitu risk free dikurangi dengan beta dikalikan market risk premium, diperoleh cost of equity atau biaya ekuitas sebesar 19,79%. Kemudian untuk biaya utang dalam penelitian ini menggunakan bunga pinjaman berupa suku bunga pinjaman investasi Bank Persero tahun 2020 yang didapat dari situs resmi Bank Indonesia, yakni sebesar 8,87%. Selanjutnya untuk bunga pinjaman tersebut dikalikan dengan 1 min tarif pajak, yaitu sebesar 22%. Nah, di sini bisa terlihat, jadi untuk teksnya itu 22%. Saya peroleh dari peraturan Menteri Keuangan terkait pajak badan, yaitu sebesar 22%. Sehingga cost of debt-nya ketemu 6,92%. Kemudian untuk komposisi pendanaannya saya memperoleh perhitungan rata-rata tertimbang itu dari DER di Damodaran, debt equity ratio dari rata-rata industri penerbangan. Kemudian dari DER itu saya menggunakan metode Goldstick di Excel dan diperoleh komposisi pendanaan untuk ekuitas itu sebesar 34,92% dan untuk utang diperoleh sebesar 65,08%. Sehingga untuk perhitungan WACC ketemulah nilai 11,41%.
Selanjutnya adalah menghitung estimasi proyeksi free cash flow to equity atau FCFE, di mana FCFE ini diperoleh dari menambahkan net income dengan depresiasi, kemudian dikurangi dengan capital expenditure, yang mana capital expenditure-nya ini menggunakan gross capex, kemudian dikurangi dengan perubahan non cash working capital, dan ditambahkan dengan net debt, yang mana perubahan net debt ini merupakan perubahan utang jangka panjang, sehingga diperoleh nilai FCFE sebagai berikut. Kemudian untuk estimasi proyeksi free cash flow to firm atau FCFF diperoleh dengan mengalihkan EBIT atau earning before interest tax dengan satu min tax rate, yaitu menjadi NOPAT, kemudian ditambahkan dengan depresiasi, dikurangi dengan capital expenditure, yang mana capital expenditure-nya menggunakan gross capex, kemudian dikurangi dengan perubahan non cash working capital, sehingga diperoleh nilai FCFF sebagai berikut. Selanjutnya adalah menghitung growth terminal value. Untuk growth terminal value, saya menggunakan data dari IMF, yaitu berupa proyeksi rata-rata inflasi di Indonesia mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Alasannya karena pertumbuhan terminal value yang konstan menggambarkan pertumbuhan kedepannya setelah masa proyeksi eksplisit, sehingga saya menggunakan data dari IMF sebesar 3%. Selanjutnya adalah menghitung estimasi nilai wajar saham dengan metode FCFE. Estimasi nilai wajar saham perusahaan dengan perhitungan FCFE ini dilakukan dengan cara mengkonversi arus kas bebas perusahaan di masa depan dengan faktor-faktor diskonto yang telah diestimasi sebelumnya, sehingga diperoleh perhitungan fair value of equity-nya sebesar 922 juta dolar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Kemudian hasil dari ekuitas perusahaan tersebut dibagi dengan jumlah saham beredar, yaitu sebesar 25 miliar lembar saham, sehingga diperoleh nilai wajar saham per lembar saham Garuda Indonesia adalah sebesar 503 rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan estimasi nilai wajar saham dengan metode FCFF. Estimasi nilai wajar perusahaan dengan metode FCFF ini dilakukan dengan cara melakukan konversi arus kas bebas perusahaan di masa depan terhadap faktor-faktor diskonto yang telah diestimasi sebelumnya. Kemudian hasil penilaian menghasilkan nilai perusahaan, kemudian dikurangi dengan debt atau dengan total utangnya, sehingga menghasilkan ekuitas perusahaan sebesar 36 juta US dollar atau setara dengan 511 miliar rupiah. Kemudian hasil dari ekuitas tersebut dibagi dengan jumlah saham beredar dan ketemulah nilai per lembar sahamnya sebesar 20 rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan estimasi nilai wajar saham dengan metode relative valuation atau dengan pendekatan pasar. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 rasio, yaitu PER, PBV, dan price per share. Nah, sehingga diperolehlah angka pengganda atau multiple yang menggunakan price earning ratio, price to book value, dan price to sales ratio. Kemudian angka-angka pengganda tadi atau multiple tadi yang diperoleh dalam perusahaan pembanding itu digunakan sebagai faktor pengali dalam melakukan estimasi nilai wajar saham perusahaan dengan metode relative valuation, sehingga diperoleh nilai wajar sahamnya sebesar 711,48 rupiah per lembar saham. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan rekonsiliasi nilai wajar saham. Dalam rekonsiliasi nilai ini perlu mengalokasikan bobot pada setiap metode yang digunakan. Adapun alasan pembobotan dengan metode DCF atau discounted cash flow itu lebih besar pembobotannya karena lebih mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Sehingga perhitungan yang dilakukan berdasarkan metode DCF valuation itu menggunakan fundamental internal perusahaan, sehingga pemberian bobotnya lebih besar. Kemudian untuk metode relative valuation, pembuatan perhitungannya lebih kecil karena data yang diperoleh dalam metode ini masih sangat rentan terpengaruh oleh kondisi pasar modal.
sehingga diperoleh nilai wajar ekuitas per lembar saham sebesar Rp396. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga per lembar saham Garuda Indonesia di Desember 2020 sebesar 438, maka nilai wajar saham sebesar 396 atau nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada nilai pasarnya, sehingga dikatakan bahwa harga saham pada saat penerbitan obligasi wajib konversi ini dalam keadaan overvalue. Simpulan dalam penelitian ini, yang pertama, berdasarkan analisis makro dan industri, tahun 2020 merupakan tahun dengan kondisi yang bertolak belakang dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena adanya pandemi COVID 2020, Garuda Indonesia mengalami penurunan pendapatan sebesar 67,36%. Kemudian yang kedua, hasil estimasi nilai wajar saham PT Garuda Indonesia tahun 2020 menggunakan pendekatan pendapatan metode discounted cash flow dengan model free cash flow to equity diperoleh nilai sebesar Rp503 per lembar saham, dan dengan model free cash flow to firm diperoleh nilai sebesar Rp20 per lembar saham. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan pasar atau relative valuation diperoleh nilai nilai price earning ratio sebesar Rp125 per lembar saham, kemudian nilai PBV-nya sebesar Rp1.034 per lembar saham, dan nilai price per share-nya sebesar Rp976 per lembar saham. Kemudian yang ketiga adalah hasil perhitungan rekonsiliasi nilai dari kedua metode tersebut dengan pembobotan 70% untuk metode discounted cash flow dan pembobotan 30% untuk metode relative valuation diperoleh estimasi nilai wajar sebesar 396 per lembar saham. Dari estimasi nilai wajar tersebut, apabila dibandingkan dengan rata-rata harga pasar per lembar saham PT Garuda Indonesia dalam rangka penerbitan obligasi wajib konversi pada bulan Desember 2020 sebesar Rp438 per lembar saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga saham PT Garuda Indonesia berada dalam kondisi overvalued. Keterbatasan penelitian ini, yang pertama, kondisi pandemi COVID-19 memicu hasil proyeksi ke depan menjadi sulit diprediksi. Yang kedua, keterbatasan analisis laporan keuangan historis karena tidak semua informasi yang dibutuhkan tersedia dalam laporan keuangan perusahaan sehingga masih memungkinkan adanya bias. Yang ketiga, keterbatasan menentukan perusahaan pembanding yang sejenis dan sebanding dengan karakteristik yang sama dengan PT Garuda Indonesia. Dan yang terakhir adalah implikasi dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi PT Garuda Indonesia dapat menjadi bahan referensi dalam penentuan nilai wajar saham perusahaan dalam rangka penerbitan obligasi wajib konversi tahun 2020. Yang kedua, bagi perusahaan lain dapat menjadi bahan referensi dalam menentukan metode yang digunakan untuk mengestimasi harga per lembar saham. Dan yang ketiga, bagi investor retail atau masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk berinvestasi saham pada PT Garuda Indonesia sehingga dapat memperkirakan proyeksi perusahaan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.